Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelum saya lanjutkan, saya minta semua kamera turun dulu. Dah, enggak usah tepuk tangan. Ya, tidak ada merpati yang akan ditepukin. Kemudian tenang, nanti saat saya ceramah, saya akan berdiri supaya kelihatan. Ya, untuk menghormati tokoh-tokoh ulama, para ustadz kita yang hadir, saya akan membuka dengan duduk dulu supaya kita lebih teduh memulainya. Sepakat? Yang kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan semoga senantiasa dilindungi, dijaga, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para seluruh unsur pimpinan yang diamanahi oleh Allah memimpin kota Tangerang Selatan ini, baik itu Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Andes Benyamin Daphni. Kita doakan beliau sehat, dijaga oleh Allah beserta keluarga, istri dan anak-anak tercinta. Mudah-mudahan hajat beliau di malam ini pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Wali Kota kita, Pak Ihsan, saya senang menyebut ihsannya saja. Ujungnya bukan karena saya nggak hafal awalnya. Saya tahu ibunda beliau, saya tahu sampai kakeknya, saya tahu nasabnya. Cuman saya sebut ihsannya karena sifat itu yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Catat Pak Wakil Wali itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu sifat yang menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah karena Allah dan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau memimpin Tangerang Selatan ini dan menjadikan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah bersama Pak Wali Kota, dan mudah-mudahan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi bersama kita malam hari ini dari DPRD Pak Abdullah. Saya senang Abdullahnya saja, Abdul Rashid. Pak Abdul Rashid, Abdun itu hamba, Rashid itu yang diberikan petunjuk untuk membimbing pada kebaikan. Mudah-mudahan beliau di DPRD mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah sehingga menghadirkan legislasi-legislasi yang dijalankan oleh pemerintah yang memajukan Tangerang Selatan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwakilan dari Kodim dan Polres juga Tangerang Selatan, mudah-mudahan TNI dan polisi kita dua-duanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kompak dan kuat, karena kokohnya negara dan makmurnya negara salah satu unsurnya adalah kekompakan dan kekuatan TNI Polri-nya. Dan itu menjadi bagian pembahasan kita malam ini, dan insya Allah ada ayatnya di Quran, Pak. Mudah-mudahan Pak Dandim juga, baik yang lama Pak Ali Imran ataupun yang baru akan bertugas, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kapolres, sahabat saya Pak Faisal juga mudah-mudahan aktivitasnya dimudahkan oleh Allah dan semuanya dijaga. Yang paling penting hari ini, malam ini, banyak yang tawadhu tapi tidak berusaha muncul. Para ulama kita, orang tua kita, ayahanda kita, guru-guru kita doakan semoga tokoh-tokoh ulama kita baik yang di MUI
di ormas-ormas dan yang membimbing masyarakat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan ilmunya untuk mencerahkan dan menyatukan masyarakat. Insyaallah kalau ulamanya ikhlas, ulamanya luas, ulamanya pengayom pada persatuan dan pencerahan, pemimpinnya baik, TNI Polri-nya kompak, masyarakatnya baik, Allah jadikan dari Tangerang Selatan ini satu kota yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesial saya mau berdiri. Nah. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada merpati lewat bu, ditepukin nggak akan datang. Yang saya sangat cintai seluruh jamaah yang telah hadir di Islamic Center Baitur Rahmi ini, baik yang dekat dengan daerah ini ataupun yang saya tahu dari ba'da zuhur sudah berangkat ke sini untuk mendapatkan saf dan posisi terbaik untuk ta'lim di malam hari ini. Doa saya hanya satu, semoga Bapak dan Ibu yang hadir untuk mengaji di malam hari ini diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui, ini adalah hari baru, malam baru di tahun baru. Sudah masuk dengan berganti maghrib, mau masuk ke hari yang kedua di bulan Al-Muharram di tahun 1445 Hijrah. Dan setiap berganti tahun, berganti waktu, Islam selalu memberikan tuntunan supaya kita lebih baik daripada hari, pekan, bulan, dan tahun sebelumnya. Kalau kita gabungkan semua unsur tadi membentuk daerah kota Tangerang Selatan, maka kita punya harapan malam ini berkumpul setelah sebelumnya berzikir, bersolawat pada Rasulullah SAW. Puncaknya kita mengaji dan berdoa. Kita punya harapan insyaallah di tahun yang baru ini, di awal hari, bulan dan pekan ini, kita kirimkan pesan ke seluruh wilayah Indonesia sebagai inspirasi. Insyaallah dari Tangerang Selatan, kota, masyarakat dan semua elemennya akan menjadi lebih makmur, lebih maju dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak cukup dengan amin. Ada 3 syarat. Ada berapa? Ada 3 syarat jika satu daerah mau dinamakan dengan kota, mau dinamakan dengan kabupaten, mau ditarik lebih besar ke provinsi sampai ke satu negara. Jika ingin maju, 1. Jika ingin makmur, 2. Jika ingin sejahtera, 3. Semua lapisan masyarakat yang ada di situ, maka syaratnya 3. Terkumpullah 3 ini nanti di surat yang pendek bacaannya tapi padat maknanya. Selain surat An-Nas sebagai surat favorit paling banyak orang Islam saat ini, dan Al-Kautsar yang paling banyak diminati dibacakan oleh imam untuk makmum sesuai request, juga ada surat Al-Quraisy namanya. Surat apa? Al-Quraisy. Di surat inilah terdapat 3 petunjuk penting yang kalau kita bahas tafsirnya dari para ulama, itu 3 syarat mutlak yang sampai diriset oleh orang-orang di luar negeri. Bahkan orang-orang yang sekarang memiliki teknologi paling maju, paling tinggi, bahkan di antara mereka pun ada yang menggunakannya dengan cara yang merusak, itu kesimpulannya sama. Tidak lepas dari 3 hal ini. Silahkan tanyakan pada para pakar-pakar tentang pakar dunia, baik itu sifatnya global ataupun lokal, pakar keamanan, pakar pertahanan, pakar negara, itu ternyata tidak akan lepas dari 3 hal yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita was-shayf. Sekarang perhatikan, 1.
falyabudu rabb hadzal bait. 1. 2, alladzi at'amahum min ju'. 3, wa amanahum min khauf. 3 syarat ini diikuti, dilaksanakan, jadi kurikulum, maka kita punya resolusi baru di malam hari ini dari Tangerang Selatan yang akan dijalankan oleh masyarakatnya kuat, kokoh. Jangan tanya tahun baru ke depan lagi, demi Allah saya katakan, kalau betul dilakukan akan berbeda dengan suasana malam ini dan sebelum-sebelumnya. 1, falyabudu rabb hadzal bait. Satu kota, daerah, bahkan negara bisa kokoh, bisa maju, bisa hebat kalau sisi spiritualitasnya kuat. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau sisi spiritualitasnya kuat, nanti kita terangkan. 2, alladzi at'amahu min ju'. 2, kalau ekonominya kuat, rakyatnya nggak lapar. Negara itu akan kuat kalau ekonominya stabil. Ekonominya kuat, rakyatnya nggak lapar, itu akan mendorong kotanya kuat, bahkan negaranya kuat dan mendukung stabilitas. 3, wa amanahum min khauf. Pertahanan keamanannya pun kuat, militernya kuat, tentaranya kuat, polisinya kuat, TNI, Polri kompak, rukun. Kemudian ekonominya kuat, spiritualnya kuat. 3 pokok ini kalau dijalankan dan masuk dalam dasar atau gatra dalam berkehidupan, bernegara, berkota, Allah jamin. Dan ini sudah diriset oleh orang-orang kekinian. Sampai di Israel pun itu diriset tidak keluar dari 3 pokok ini. 3. Nah, ini yang kita akan turunkan malam hari ini. Bagaimana caranya semua kita bisa kompak menyatu dalam kebaikan, resolusi yang baik menurut Al-Quran, dan mengacu pada 3 pokok ini. Siap? Kenapa ini lemas? Siap? Alhamdulillah. Yuk, 1, falyabudu rabb hadzal bait. Kota yang kuat, yang hebat, akan kokoh, maju, rakyatnya sejahtera kalau spiritualitasnya juga kuat. Spiritualitas ini bahasa Al-Qur'annya disebut dengan iman. Saya ulangi, bahasa Qur'annya disebut dengan apa? Iman. Karena bahasa spirit itu kalau di bahasa Inggris kan ketemunya spirit, sifatnya spiritual. Bahasa Arabnya disebut dengan iman. Jadi didahulukan oleh Al-Quran iman sebelum ekonomi, iman sebelum militer, iman sebelum bisnis, iman sebelum arsitektur. Karena tanpa iman semua yang dibangun itu sejatinya rapuh. Pintar saja tidak cukup. Pintar tanpa iman, maka kepintarannya akan digunakan untuk merusak. Pengusaha pintar, tapi imannya kosong, maka alih-alih usahanya digunakan pada yang baik-baik, maka muncullah tipikal-tipikal perusak dalam dirinya. Pejabat pintar, bagus, tapi moralnya kurang, imannya kurang, maka kebijakan-kebijakan yang lahir tidak akan memberikan maslahat dalam kebaikan. Rakyat juga begitu, imannya tidak kokoh, maka yang muncul seringkali masalah dalam kehidupan. Maaf, orang mencuri itu pada dasarnya awalnya bukan karena ingin mencuri, awalnya bukan karena lapar, awalnya bukan karena ingin berbuat maksiat, awalnya karena tidak mampu mengendalikan dirinya. Yang membantu kita untuk mengokohkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, yang pertama itu imannya. Catat, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 96. Saya akan pelan-pelan. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau ada satu penduduk di satu kota, bahkan di level desa, imannya bagus kata Allah, lalu iman itu mendorong dia untuk berbuat takwa,
saya jamin, kata Allah, saya jamin, saya buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk satu kota itu. Iman. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Lihat. Nanti kita praktekkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, kita ngaji pakai ilmu nahwu. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Masuknya isim mausul, konjungsi, menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek, tanpa sekat, semua. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, jabatan apapun. Kata Allah, kalau semuanya punya iman yang kokoh, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, besar, kecil, maaf, yang masih sekolah, yang kuliah, yang ada jabatan, yang bisnis, punya dasar kokoh keimanan dalam dirinya, dan dengan iman itu dia bisa melepaskan dari sifat-sifat buruk. Kita akan bahas nanti. Ulaika lahumul amnu. Saya jamin di tempat dia tinggal dan beraktivitas, saya akan jaga ketenangan kota itu. Jadi yang mendatangkan ketenangan itu pada dasarnya bukan kaya dulu, Pak. Tangerang kota maju, bagus. Bangunannya mulai megah, bagus. Saya itu 95, 97-an, bahkan dari 93. Mungkin banyak yang tidak tahu, saya ini tumbuhnya itu di Tangerang. Gak pakai O. Oh. Dan pas qadarullah Tangerang Selatan. Tahu yang ada Alam Sutra sekarang? Itu dulu Pakulonan. Gak pakai O, Pakulonan. Nah, saya sering main itu di Pondok Pakulonan, saya hafal. Dulu masih tanah merah. Ya, kemudian ke belakangnya nanti nyambung tuh. Ada Pusdik Lantas, ke belakangnya terus ke Bintaro, ke Pamulang, kemudian ke Ciputat. Tarik ke sini kan ada angkot hijau sampai ke Serpong. Ya kan? Puspitek, Pamindo 3T, ya kan? Bisnya Arimbi. Saya tahu itu. Dari kecil. Rumah sakit Awal Bros dulu belum ada. Masya Allah, sekarang berubah. Sekarang berubah. Kemajuannya banyak, perkembangannya banyak. Cuma saya mau nanya, dulu itu tingkat kriminalitasnya sedikit. Jalan, Pak, cari orang mabok gak ketemu. Pakaian ibu-ibunya rapi, gak ada yang minim-minim. Semua enak, tenang, damai, main-main gak ada masalah. Saya itu main sampai tengah malam gak ada masalah. Sepedaan masih kecil, gak ada masalah. Sekarang gimana? Aman juga, alhamdulillah. Cuman tingkatannya agak berbeda. Tenang nggak? Saya mau tanya, ibu kalau anak-anaknya main sepeda sekarang di Tangerang Selatan, malam-malam jam 10, anak kecil bu, 7-8 tahun, ibu tenang nggak? Ibu tenang nggak? Kenapa? Jadi ternyata saya ingin katakan, kemajuan, kehebatan bangunan, kehebatan teknologi, tata kota yang bagus tidak memberikan ketenangan di dalam jiwa kalau tidak hadir keimanan yang melekat pada jiwa itu. Itu satu. Saya beberapa bulan lalu di Amerika. I was in America last year. And I went to National Mall in Washington DC. Pegel juga lisan tuh. Saya ke Amerika, saya ke Washington DC, saya lihat tuh. Tata kotanya bagus, sistemnya bagus. Tapi ternyata setiap orang Amerika itu secara personalnya, pribadinya, itu masih gelisah. Nggak tenang hidupnya, Pak. Kalau Bapak mau cek silahkan tanya pada polisi-polisi kita. Tingkat kriminalitas di Amerika luar biasa. Ada satu kota yang kalau Bapak Ibu jalan ke situ, zombinya paling banyak. Karena yang pakai narkoba hampir setiap orang. Jadi ternyata kemajuan, kecanggihan, kalau tidak ada nilai spiritual melekat pada jiwa, itu tidak membawa ketenangan. Bangsanya kaya, tapi nggak tenang. So, saya tanya Pak Wakil Wali Kota Pak Ihsan, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ayo. Yang pintar ibu-ibu nih. Bu, saya tanya Bu,
Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Oh. Buma begitu tuh, selalu ada pilihan ketiga. Ya, makanya disebut nisa. Selalu begitu Pak, makanya jangan aneh. Mau taklim pakai seragam. Papa bagus mana ya? Biru apa kuning? Kata Pak Abdul Rashid, kuning aja deh katanya kan. Kata ibunya, kayaknya biru deh Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya pilihan. Mending kalau dipakai begitu keluar merah. Tapi nggak apa-apa. Saya kembalikan. Jadi ketenangan itu penting. Kita Pak Wakil Wali Kota itu baru alhamdulillah kerjasama membeli satu bangunan untuk sekolah Islam pertama di Jepang. Sekarang kurikulum kita dipakai di Jepang. Yang kita kuatkan, nanti teman-teman yang di Jepang di Saitama, insya Allah kita punya sekolah pertama, sekolah Islam pertama di Jepang. Itu yang kita kuatkan pertama kali spiritualnya, imannya. Karena ternyata, tahu Jepang? Maju tidak? Hebat tidak? Disiplin tidak? Kotanya, negaranya maju, disiplinnya luar biasa, ketatnya luar biasa, jujur jangan ditanya, tapi ternyata kosong batinnya. Karena kosong itulah kegelisahan banyak muncul. Ini kalau sedang ramai begini tiba-tiba mati lampunya, pret. Itu bukan sekedar minta maaf, itu kepala PLN-nya bisa bunuh diri, Pak. Saking gelisahnya. Banjir, banjir sekota, stres. Itu pimpinan kotanya bunuh diri. Tangerang Selatan banjir, rakyatnya berenang. Santai aja gitu. Jepang stres, kosong. Itu setiap hari Bu, ada aja yang bunuh diri. Saya pernah diajak satu daerah, ini penting, ini nyata. Satu wilayah itu setiap hari minimal 3 orang bunuh diri. Bahkan yang paling dahsyat ada satu tempat itu setiap hari ditemukan yang bunuh diri tidak teratur, di jalanan sudah kelihatan mayat. Saking bingungnya wali kotanya, akhirnya dilokalisasi, dibuat satu wilayah khusus zona bunuh diri. Betul, jamnya diatur, kalau pagi jam 9 sampai jam 11, kalau siang jam 2 sampai jam 3. Jadi kalau telat datang besok lagi. Ini betul. Dan nanti ada kisahnya. Satu kali, ini kisah nyata, saya dengar dari teman saya yang di Jepang cerita. Ustadz, ada orang datang mau bunuh diri. Bertemulah dengan seorang muslim. Ditanya, bahasa kitanya, kemana Pak? Bunuh diri katanya. Jam berapa? Jam 1. Dia datang masih jam 10. Bapak mau nggak ikut saya? Langsung jawab, nggak, takut telat katanya. Bunuh diri telat. Bapak mau nggak ikut saya? Kalau nanti mau ikut Bapak merasa rugi, saya ganti berapapun yang Bapak minta. Oh, tawaran bagus, kalau gitu saya ikut katanya. Ikut, diajaknya kemana? Allahu Akbar, diajak ke masjid. Masjid itu kan tempat iman yang paling kokoh. Kata Allah, kalau orang sudah beriman diberikan ketenangan. Pertama kali dikasih tenang. Nah, masjid ini tempat iman, makanya saat masuk masjid rasa kita berbeda. Saya tanya antum deh, lebih tenang masuk masjid atau rumah sendiri? Masuk masjid itu beda. Baru dibuka pintu, gejolak sudah nampak, tenang. Salat 2 rakaat samping kipas angin. Begitu sujud nggak bangun-bangun, tidur aja kan? Tapi memang aura masjid itu begitu. Tiba kemudian si Jepang ini baru di luaran, nggak masuk. Ada ta'lim, ada kajian, sedang mengaji, tiba ngantuk ketiduran. Ini kisah nyata. Kelihatan sama si orang Islamnya begitu nikmat tidurnya, nggak dibangunkan. Tahu-tahu dia terasa akan bangun sudah jam 3 lewat. Jadwal dia jam 1 tuh. Yang saya bingung malaikat maut tuh gimana tuh? Nah, ini canda saja ya, karena sudah ada jadwalnya tuh ya. Bisa
Antum duluan, saya belakangan, ya, sesuai aja. Atau memang bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan, ya. Itu terserah sesuai ajal. Tidur. Ketika bangun, minta maaflah si orang Islam ini. Perhatikan. Saya minta maaf, Pak. Karena saya menjadikan Anda telat di jadwal bunuh dirinya. Anda minta apa, saya ganti sekarang. Ini kisah nyata. Tiba-tiba orang Jepang itu berkata, saya cuman pengen tahu ini tempat apa, katanya. Diterangkanlah, ini masjid. Kenapa di tempat ini begitu tenang? Saya itu ingin bunuh diri karena sudah 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Gak bisa tidur saya, gak bisa istirahat. Kok tiba-tiba baru saya duduk di tempat ini langsung tenang, plok saya tidur. Dia belum tahu jamaah di sini. Jadi begitu kemudian dia merasakan kenikmatan, dia istirahat, dia tidur, dia tanya ini tempat apa? Diterangkanlah ini masjid. Ini tempat untuk membimbing spiritual yang dahaga, butuh nutrisi. Diterangkan kalau di dalam diri kita ini ada fisiknya, ada akalnya, ada rohnya. Fisik Anda butuh makan. Kalau tidak makan bisa sakit, bisa lemas, bisa tidak beraktivitas, bisa meninggal. Akal Anda pun butuh makanan. Kalau tidak belajar, tidak membaca, tumpul, lemah akalnya, sulit aktivitasnya. Roh Anda pun butuh makanan. Kalau dia tidak makan, dia tidak minum, tidak mendapatkan asupannya, dia pun lelah, gelisah, dan membuat semua bagian tubuh itu pusing. Tempat inilah yang menanamkan nilai spiritual dan disebut dengan iman. Sejak peristiwa itu, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah iman. Jadi kalau seseorang itu beriman, yang Allah berikan anugerah pertama itu ketenangan dulu. Jadi kalau rakyatnya tenang, Pak, wali kota, wakil wali kota, dewan kerjasama ngaturnya gampang. Yang nggak enak itu kalau nggak tenang. Yang nggak enak itu kalau nggak nyaman. Makanya kalau kita semua ingin mendapatkan ketenangan yang membuat kita nyaman, yang pertama dilakukan, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Saya ulang, siap? Alhamdulillahnya kita bersyukur tinggal di Indonesia. Yang saham untuk kemerdekaannya dipikirkan juga oleh para ulama kita. Kemudian dari semua saham itu turut langsung berjuang di medannya. Orang tua kita itu ikut. Saya itu alhamdulillah hafal silsilah ulama-ulama Banten. Dari mulai tokoh yang paling atasnya sampai turunan muridnya, sampai nyambung kemudian yang bikin ormas sampai di Indonesia. Kita ambil satu aja. Kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Kenal di mana tuh? Lahir baru kemarin kenal Syekh Nawawi. Alhamdulillah. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara. Saya ambil satu muridnya saja. Punya murid namanya Abuya Kiai Syekh Asnawi Caringin. Di Banten itu banyak kota Caringin. Tangerang ada Caringin tuh, Cisoka. Di situ ada Abuya Kiai Haji Yusuf bin Said. Di antara muridnya itu ada Abuya Uci Turtusi, Allah yarham alaih, dari Cilonggok. Ya, itu di antara gurunya itu Abuya Yusuf bin Said selain ayahnya, Abuya Ramli, Dimyati Ramli. Itu Kiai Asnawi di Caringin yang di Labuan. Berangkat kemudian ke Mekah, belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani gurunya. Itu juga bertemu dengan teman akrabnya dua. Yang dua ini kelak mendirikan dua ormas besar di Indonesia. Satu Syekh Muhammad Darwis, yang kemudian diganti namanya oleh gurunya menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Pulang kemudian ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah 18 November 1912. Satu lagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang kemudian pulang ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Pulang. Dan ternyata ketika dilihat semua keakraban ini nyambung di nasab. Nyambung, ada nasab guru, ada nasab asli ke atas. Dua-duanya nyambung. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman
bin Demang jurang juru kapindo, bin Demang jurang juru sapisan, bin Kiai Grebek. Grebek 1, Grebek 2. Nah di Grebek 2 itu salah satunya kakek buyutnya Pak Erlangga, Pak. Naik ke atas, nyambung ke siapa? Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra itu sekarang masjidnya dan dorikhnya, peninggalannya itu ada di wilayah Semarang, mau arah ke arah Demak. Jadi kalau ada belok ke kiri itu, sebelah kiri sebelum perempatan itu ada masjid warna hijau, kubahnya emas. Itu dorikhnya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Sebelum Universitas Sultan Agung itu ada tuh. Beliau keturunan siapa? Syekh Azmaskat. Ahmad kan keturunan siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan siapa? Al-Husain. Al-Husain siapa? Adiknya Al-Hasan. Al-Hasan siapa? Putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Siapa beliau? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Sallu ala Nabi. Ulangi Pak Ketua DPRD. Kiai Hashim juga begitu. Cuma ketemunya nanti di Joko Tingkir. Pangeran Benawa, keturunan 23 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, nama bekennya dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Siapa itu beliau? Walid Raden Ainul Yakin. Siapa beliau? Anak dari Sunan Giri. Nyambungnya lagi ke atas seperti nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua-duanya bersaudara. Dua-duanya bikin ormas. Dua-duanya punya teman akrab, Syekh Asnawi dari Caringin, Banten, menularkan murid-murid, diantaranya ada yang di Tangerang juga. Di Ciputat ada Ustadz Mehmet. Jakarta Kiai Haji Ahmad Khatib. Ya itu menantunya, istrinya itu Ratu Iyot namanya. Ya turun itu diantara sekian banyak. Pakunya di mana? Banten. Dari situ kemudian nyambung sampai turun kemudian nasab-nasab itu tersambung sampai tuan gurunya dari nasab thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari nasab kepemimpinannya sampai ke Prabu Siliwangi. Punya 3 orang anak. Abdullah Iman dikenal dengan Walang Sungsang, Syarifah Mudaim, kemudian satu lagi siapa? Raja Sengara. Syarifah Mudaim berangkat dengan kakaknya Abdullah Iman ke Mekah. Lalu bertemulah di situ dengan Syarif Abdullah. Syarifah Mudaim menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah. Pulang kemudian ke daerahnya, bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi, diberi daerah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak-anak, anak pertama laki-laki Muhammad. Anak perempuannya dinikahkan dengan Panglima Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Faletehan. Menikah kemudian, lalu bertugas di wilayah kemudian dikenal dengan Batavia. Membebaskan Batavia dari kungkungan penjajah pada saat itu di bulan Juni 1527. Makanya sampai sekarang miladnya Jakarta itu di Juni. Maka kemudian dirubah namanya, diambil dari surat Al-Fatah. Ya, surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu bahasa lokalnya disebut dengan Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Dari keturunannya turunlah kemudian Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin kemana? Di Banten. Sampai kemudian nyambung ke Makassar. Di Banten ini luar biasa. Banten ini pakunya. Banten ini imannya kuat. Jadi kalau ada orang Banten kemudian imannya lemah, dipertanyakan kebantenannya. Kita punya akar iman. Dan semua orang tua kita ini kemudian setelah sama-sama berjuang, sepakat, bahkan kemudian mewakafkan dirinya, berjuang fisabilillah, wujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Dasar pertama bernegara, berbangsa ini, dasarnya adalah spiritual. Yang Amerika nggak punya, Inggris nggak punya. Coba lihat, Jepang nggak punya. Yang maju-maju itu nggak punya, kita punya. Apa dasar negara kita? Tunggu. Pasal 29 ayat pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Baru dibawa kepada dasar bernegara yang 5 disebut dengan Pancasila itu. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa kitanya orang Islam, la ilaha illallah, qul huwallahu. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka bahasa Qur'annya alladzina amanu, beriman dia. Karena itu dibawa kemanapun nilai iman itu ada. Karena dasar negara. Ini ada tentara kita nih, Sabta Marganya 7. Coba Sabta Marga yang ketiga, Pak. Saya hafal itu. Kami kesatria Indonesia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Betul, Pak? Jadi tentara itu nomor 4, nomor satunya kami warga Indonesia yang bersendikan Pancasila. Nomor 2 jadi patriot, nomor 3 jadi kesatria, 4 baru tentara. Kapan jadi tentara? Kalau sudah kesatria. Kapan jadi kesatria? Kalau beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Yo, ini ada Pak Polisi. Tribrata itu yang pertamanya apa, Pak? Kami polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu bisa muncul kalau ada iman. Makanya di Quran kalau mau ada takwa mesti ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kapan ittaqullah muncul? Kalau ada iman. Bawa ke pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menimbang poin yang B-nya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi negara ini sudah hebat, negara ini sudah luar biasa. Makanya nggak usah aneh-aneh, ya. Saya ulangi, tidak usah aneh, tidak usah ada gerakan-gerakan pemikiran mengganti dasar negara, tidak usah. Itu orang aneh itu. Karena yang nanamkan dasar negara itu pun para ulama kita ikut di situ. Tokoh-tokoh bangsa kita ikut di situ. Dan dasar amanat yang pertama itu apa? Meningkatkan keimanan kepada siapa? Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Qur'annya apa? Qul huwallahu la ilaha illallah. Nah, ini satu. Cuman sekarang problemnya, ini masalahnya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu? Karena kita berharap alhamdulillah dan insya Allah wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatannya beriman dan bertakwa. DPRD-nya beriman dan bertakwa. Unsur muspidanya beriman dan bertakwa. Rakyatnya beriman dan bertakwa. Pertanyaannya bagaimana mengimplementasikan, mempraktekkan iman dan takwa itu dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nggak banyak-banyak, yuk kita mulai. Saya ambil contoh, Pak. Ini satu aja. Kenal Umar bin Khattab? Saya bilang sekali lagi kalau kenal saya pulang nih. Umar bin Khattab satu kali belusukan. Jadi ilmu belusukan itu nasabnya nanti tersambung kepada Umar bin Khattab. Belajar dari Nabi. Jadi kalau Pak Ihsan menemani nanti dengan Pak Wali Kota, Pak Benyamin sama-sama belusukan, itu sedang mempraktikkan sunnahnya Umar dari Nabi. Tapi Umar tidak bawa kamera. Sekarang boleh karena masanya berbeda. Cuman Umar ngupload amalannya, diupload untuk mendapatkan ridha Allah. Jelas? Bukan untuk mendapatkan like dan share-nya para masyarakat. Boleh like dari Allah, boleh share dari malaikat, jadi inspirasi. Umar belusukan hanya untuk mengetes keimanan warganya sampai masuk ke daerah-daerah pelosok di kalangan Baduy. Cuman buat ngetes masih beriman nggak? Sebab Umar paham kalau nanti ada masalah di iman, pasti ini desa saya bermasalah, pasti kota saya bermasalah, pasti akan ada tindakan kriminal yang tidak mudah diselesaikan. Tuh Umar. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Belusukan sampai ke padang pasir, menemukanlah seorang anak kecil sedang menggembala. Perhatikan kalimatnya. Kata Umar, "Dek, sini. Abang beli ya." Karena nggak kenal Umar. Pemimpin itu tidak harus dikenal. Yang paling penting itu perhatian terhadap rakyatnya.
Nggak kenal dia dengan Umar. Abang beli ya? Enggak bang, ini bukan punya saya. 1 juta kalau bahasa kita. Enggak, bukan punya saya. 100 juta. Antum punya kambing 1. Ya. Itu kambing titipan. Orang nitip tolong digembalakan. Ada yang nawar 100 juta ya saya beli. Dikasih nggak? Aduh, percuma deh saya tanya. Wajahnya udah kelihatan nih. Wajah maklarnya begini nih. Saya paham tuh 100 juta saya beliin kambing lagi gitu kan. Saya bawa sisanya. Udah paham antum dari wajah kelihatan tuh. 100 juta katanya. Enggak, bukan punya saya. Kan kamu bisa katakan pada tuanmu, kambingnya hilang dimakan serigala. Kamu untung, bahasa kitanya lah, kamu untung 100 juta, tuanmu nggak menyalahkan. Apa jawabnya? Ainallah. Lalu di mana Allah, Pak, katanya. Allah di mana? Saya ini menggembala ini merasakan diawasi oleh Allah. Tuhan saya memang nggak ada di sini. Tapi yang Maha Kuasa mengawasi setiap pergerakan saya. Fa'inallah. Maka seketika Umar menangis sekaligus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua rakyatnya seperti ini dan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya katakan, Pak polisi tugasnya nyaman betul tuh. Tentara kita tenang betul tuh. Sebab tidak akan pernah ada orang masuk ke masjid keluar tertukar sendal, mustahil. Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Begitu mau keluar pakai sendal yang salah, dia merasa Allah sedang memperhatikannya. Ya Allah, nggak jadi. Kalau sedang bekerja akan korupsi, ada tawaran dan dia ingat Allah, itu mustahil dia bisa korupsi. Sekarang orang korupsi itu bukan kurang kaya, Pak. Silahkan cek. Kebanyakan yang ditangkap KPK itu orang miskin, orang kaya. Orang pintar, orang bodoh. Yang kurang apanya? Yang kurang imannya. Yang kurang moralnya. Jadi saat mencuri itu, saat mengambil itu, bukan karena tidak punya uang, tapi kekurangan moral. Iman itu yang akan menjaga pemiliknya supaya menjauh dari nilai-nilai keburukan. Jadi mustahil ada orang menipu. Mustahil ada maklar kemudian mengambil sesuatu yang tidak dibenarkan. Iman. Pejabat juga begitu. Umar bin Abdul Aziz kedatangan saudaranya, sepupunya atau keponakannya. Masuk ke rumah dinas. Begitu masuk ke rumah dinas, Umar nanya, bin Abdul Aziz, kamu masuk ada keperluan? Iya. Keperluan pribadi atau keperluan sebagai rakyat? Keperluan pribadi katanya. Begitu keperluan pribadi, dimatikan lampu-lampunya, dinyalakan lilin dari koreknya sendiri. Sepupunya tanya, kenapa langsung dimatikan? Karena ini fasilitas negara, sedangkan engkau datang dengan keperluan pribadi. Aku tidak ingin dihisab di hadapan Allah karena menggunakan anggaran negara untuk keperluan pribadi. Umar bin Abdul Aziz. Kalau masih ada sekarang, itu mobil-mobil dinas itu tertib. Bung Hatta dulu begitu. Tanyakan pada putri beliau yang masih hidup sekarang. Putrinya sedang kuliah, ingin konsultasi kepada bapaknya, ditawari kertas kopnya, kop dari negara di KBRI, pengen dikirim ke bapaknya. Bapaknya memberikan nasihat, kalau keperluan pribadi jangan menggunakan kop dari KBRI, jangan pakai fasilitas negara. Bung Hatta. Nah kalau semua beriman, semua kemudian mendapatkan nilai-nilai kebaikan seperti itu, maka insya Allah terjagalah ketentraman dalam kehidupan kita. Masya Allah. Pak Wakil Wali Kota kedatangan pengusaha. Pak, proyek Pak Tangerang Selatan. Membantu kemakmuran di wilayah ini. Bagus. Bapak bisa pilih kami keputusan, kami berikan fee Pak 10 miliar. Oh ini di luar regulasi nih, mohon maaf nih. Saya masih beriman, tangan saya ini tangan tahiyat orang beriman, gak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Wakil Wali Kota tuh. Oh baik Pak. Balik lagi dia. Izin Pak 100 miliar. Gimana Pak Isan? Hati-hati tuh. Nama Isan dihisab loh. Bentar. Tangan saya tangan tahiyat saya katakan. 100 miliar Pak. Tunggu di ruang tunggu, saya istikharah dulu.
Iman. Iman, iman. Nah, cara kalau sudah rakyatnya beriman, pemimpinnya beriman, maka sifat iman itu akan mendorong kekompakan untuk memakmurkan kotanya. Catat ini. Karena materi malam ini adalah bagaimana kita merubah dan menginspirasi kota Tangerang Selatan ini menjadi kota yang menginspirasi kemajuan di negeri tercinta dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan petunjuk nabinya. Di sini semua umat Rasulullah ingin ikut Rasulullah, ingin dicintai Rasulullah. Perhatikan petunjuk satu dari Nabi. Hadisnya hadis Muslim. Catat di Sahih Muslim nomor hadis 1855. Cari kalau punya kitabnya. Rawinya namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini sifat pemimpin dan rakyat yang beriman. Khiyaru a'immatikum. Khiyaru a'immatikum. Pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik itu, wali kota yang terbaik itu, wakil wali kota yang terbaik itu, DPRD-nya yang terbaik itu, dari pimpinan kodimnya yang terbaik, komandannya, kapolresnya yang terbaik itu. Apa sifatnya kata Rasulullah? Alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Adalah pemimpin-pemimpin yang saling mencintai dengan rakyatnya. Satu. Jadi kalau sudah kita merasakan iman dibimbing oleh Nabi. Kalau sudah menyatu, ada yang mimpin, antum yang dipimpin, antum yang berusaha, antum yang di atas punya kebijakan, yang di bawah menjalankan. Sifat pertama karena ada iman itu bersifatlah saling mencintai. Kalau tidak kompak, tidak ada rasa cinta, jangan pernah mendambakan kemajuan dan ketenangan. Bagaimana pimpinan bisa mengatur kalau antum sendiri nggak cinta pimpinannya? Bagaimana pimpinan bisa dicintai kalau nggak ada sifat-sifat saling mencintai di dalamnya? Maka bagaimana itu bisa terwujud? Teruskan hadisnya. Tusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Untuk memupuk rasa cinta itu, maka kalian mendoakan para pemimpin itu dan pemimpin pun mendoakan rakyatnya. Maaf. Mungkin malam ini baru saya sampaikan. Ini hisabnya Pak Wali Kota Pak Benyamin dengan Pak Wakil Wali Kota Pak Ihsan, plus DPR Pak Abdul Rashid dan para pimpinan yang lain. Itu nggak mudah, Pak. Makanya saya bingung, kok pada pengen jadi pemimpin gitu. Tapi setelah terpilih kalimatnya, menjadi pemimpin itu berat, tapi pengen. Makanya kita bisa dibantu gimana sukses saat di dunia dan sukses saat di akhirat. Apa diantaranya? Doakan. Walaupun mungkin sebelumnya beda pilihan, kalau sudah jadi ada yang pimpin, doakan. Jauhi celaan. Jauhi prasangka yang buruk. Yang pertama dilakukan minta kepada Allah. Ya, apa diantara doanya? Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan dan kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Yang mungkin dengan hidayah itu yang kurang baik dibimbing jadi baik. Yang mungkin dengan hidayah itu tiba-tiba ketemu ulama yang baik dibimbing menjadi baik. Kalau kemudian doa terus dipanjatkan, bukan mustahil menggetarkan aras yang dengan getaran itu menjadikan orang-orang ini berubah menjadi baik, dan dengan itu lahirlah kemuliaan-kemuliaan. Umar itu sebelum masuk Islam dan jadi pemimpin, silahkan cek biografinya. Mabuk 5 kali sehari. Ayat mirasantika itu turun terakhir Al-Maidah 90 sampai 91 itu karena pertanyaan Umar pada Rasulullah. Sebelumnya mabuk 5 kali sehari. Dan di zaman jahiliyah mabuk 5 kali sehari itu yang paling amatir. Paling amatir. Umar kebiasaan tiap hari nantangin orang. Kalau berani dengan saya ketemu di Bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Umar nggak tanggung-tanggung, jualan Tuhan. Dari roti lagi. Tuhan. Tiba-tiba cuaca panas, lapar. Tuhan, Lata, mohon maaf saya lapar, pinjam dulu kepalanya. Sampai habis. Bagaimana Umar bisa masuk Islam? Padahal begitu bencinya dengan Nabi.
Begitu tidak sukanya dengan Rasulullah. Bahkan pernah mengancam akan membunuh Rasulullah. Doa Nabilah yang menembus arsy, yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada ihdal Umaraini, satu di antara dua Umar. Hidayah itulah yang menghunjam pada diri Umar, membimbing Umar untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya karena mendengar dua huruf dari Al-Quran. Cuman dua huruf masuk Islam. Taha, bum, ada getaran pada jiwanya. Ini bukan bahasa manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum baca Yasin khatam tiap malam Jumat masih begitu-gitu aja tuh. Al-Kahf khatam begitu-gitu aja. Umar cuma dua huruf. Taha, masuk Islam. Langsung deklarasi, siapa yang berani mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhadapan dengan saya. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi wafat, diangkat jadi pemimpin. Kita tidak tahu. Boleh jadi di antara sekian orang-orang yang dipandang kurang baik itu, dengan doa yang kita panjatkan, Allahu Akbar, jadilah dia berubah menjadi orang yang sangat baik. Sepakat insya Allah? Jadi pulang dari sini, kalau menginginkan Tangerang Selatan itu jadi kota yang maju, kota yang bagus, kota yang baik, maka yang pertama harus dilakukan saling mencintai antara pemimpin dan masyarakatnya. Babnya apa? Babnya doakanlah dalam setiap sujud dan pasca sholat kita. Pemimpin mendoakan, rakyat mendoakan, maka ditambahkanlah mahabbah dalam setiap jiwa-jiwa di tempat itu. Paham? Dua, saya cepat. Jaga sholat. Saya ulangi, jaga sholat itu satu-satunya ibadah yang disampaikan dalam Quran khusus untuk melatih iman, menjaga iman, menguatkan iman. Saking pentingnya sholat hubungan dengan iman, kalimat iman pertama di Quran diletakkan kemudian disandingkan dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Al-Baqarah ayat 143, sholat disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka yang kedua, saya mohon Pak, kalau bisa Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota kompak dengan Kapolres, Pak Dandim, diikuti dengan DPRD, bikin misalnya program untuk sholat jamaah keliling. Makmumnya ikut, kompak masyarakatnya. Sepakat? Mitigasi Pak. Kota Tangerang berapa kecamatannya Tangerang Selatan? Berapa desanya? Saya waktu tinggal di Lebak Bulus, alhamdulillah itu. Ya, dari wali kota sampai ke camat, ke lurah, kerjasama dengan MUI, Forkompindanya kumpul, punya kegiatan namanya subuh keliling. Subuh. Langsung wali kotanya turun. Alhamdulillah, Masya Allah, kali wali kota, wakil wali kota juga, alhamdulillah hafal Al-Quran. Minimal juz 30 misalnya. Langsung praktek jadi imam. Di belakangnya ada makmumnya. Kalau belum lancar, ulamanya MUI siapkan untuk membimbing, tapi tetap tidak menurunkan keimamannya. Zuhur dan asar masih imam. Maghrib, isya, kemudian subuh gantian. Demi Allah saya katakan, kalau sholat ini dijaga, maka apa yang pertama Allah berikan di lingkungan masyarakatnya, semua kegiatan tindakan kriminal akan ditekan oleh Allah, sehingga tidak ada satupun celah bagi masyarakat untuk berbuat sesuatu yang menyimpang. Apa dalilnya? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Itulah sebabnya amalan pertama yang Allah turunkan pada Rasulullah bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, untuk merubah kegiatan dan sifat jahiliyah menjadi khairu ummah, menghilangkan perampokan, menghilangkan pembegalan, menghilangkan perzinaan, menghilangkan kriminalitas. Ibadah pertama yang Allah perintahkan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal enggak ada keburukan kecuali sumbernya dua. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, zina, selingkuh, LGBT, homoseksual, lesbian, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Sekarang kalau baca media, ada perselingkuhan tidak? Ada perzinahan tidak? Ada LGBT tidak? Awas. Kalau sholatnya dijaga, itu hilang dengan sendirinya.
Saya ulang, kalau sholat jadi jaga, itu hilang dengan sendirinya. Karena sholat itu amalan untuk mengaktifkan iman. Jadi kalau antum mau mengaktifkan handphone kan dipencet dulu ya, turn on, keluar kan, tik keluar sinyal kan. Nah kalau di dalam pribadi iman gitu, supaya keluar sinyal imannya, bagaimana cara mengkliknya? Sholat. Jadi kalau kita tunaikan sholat, Allahu Akbar, iman sinyal muncul. Makanya panggilan sholat itu sama dengan panggilan iman. Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Orang beriman itu kata Allah gampang ngeceknya. Kalau dipanggil mendengar nama Allah, kalau dia dengar nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Kapan diperdengarkan nama Allah? 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap pergantian waktu diperdengarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan, ada konfirmasi. Kalau nggak ada iman, nggak akan peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih? Gede banget suaranya, kecilin dong. Itu nggak ada iman. Tapi kalau kita pengen ngecek iman, dipanggil sholat, iman muncul. Kalau pengen ngecek imannya sedang kuat atau lemah, gampang. Subuh besok jam berapa? Saya ulang, subuh besok jam berapa? 4:45 misal. Waktu wilayah Tangerang Selatan. Kalau antum dipanggil 4:45, Anda dipanggil dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun, sudah adzan nih, langsung wudhu, siap sholat. Itu iman ibu standar. Kuat tidak, lemah tidak. Standar. Karena merespon pas dipanggil. Di kota jam masuk jam 7, datang jam 7, standar kan? Tapi bapak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4:45, jam 4 sudah bangun. Sebelum dipanggil sudah siap-siap. Sudah menyiapkan diri, tahajud sebelumnya, istighfar sebelumnya, iman kuat. Demi Allah Pak, kalau masyarakat Tangerang Selatan yang muslim-muslimnya ini, sholat subuhnya terjaga, sebelum adzan sudah datang ke masjid, demi Allah saya katakan, punya kegiatan 40 hari aja, jamaah di masjid. 40 hari aja, jamaah. Setelah itu terserah. 40 hari. Kalau bisa subuh dan isya sekaligus. Subuh. Jaga subuhnya dulu. Kalau antum bisa subuh konsisten di masjid 40 hari aja, antum akan berubah jadi orang baik. Kriminal akan berkurang. Itu sudah diriset, sudah dibuktikan. Gak percaya silahkan. Tapi kalau dipanggil 4:45, baru bangun jam 5:44. Ini masalahnya. Dan gak ingat sholat. Ini yang repot. Itu yang menyebabkan kemudian banyak yang menylambai. Itu yang menyebabkan banyak maksiat terjadi. Itu yang kehilangan kontrol. Alih-alih senang istri sendiri, yang dicek status istri orang lain. Alih-alih perhatian ke suami sendiri, yang dicek statusnya suami orang lain. Tuh. 2, saya cepat, mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, mencuri, mungkar. Merampok, mungkar. Korupsi, mungkar. Bahkan sampai tingkat tertinggi, membunuh, berzina, dosa besar, itu mungkar. Membunuh, mungkar. Saya tanya sekarang, pembegalan itu, perampokan masih sering terjadi tidak? Korupsi sering terjadi tidak? Pembunuhan? Saya paling kesal luar biasa. Saya ini Pak Ibu, mau tidur saya baca Quran, baca berita, itu minimal 5 yang saya baca, 5 portal. Plus yang luar negeri. Kemudian bangun tidur pun setelah Quran dan sebagainya, saya baca lagi tuh. Tiap hari saya baca. Silahkan cek kalau nggak percaya, portal berita manapun. Sekarang 85% beritanya isinya kriminal semua. Ini selingkuh dengan ini cerai dengan ini asbabnya begini. Dan sekarang kayaknya jadi kebanggaan. Ini habis mabuk, ini KDRT, ini merampok, ini membunuh, ini korupsi. 85% berita tiap hari seperti itu. Cek di KUA. Perbandingan antara pernikahan dengan perceraian dalam sehari. Itu sekarang kurang lebih perbandingannya 1:50. Kalau ada 1 orang menikah, dia hari itu 50 orang pisah.
Ada apa dengan kita? Mungkar ini tidak akan muncul kalau kita menunaikan sholat. Berarti yang masalah keimanannya. Bukan masalah kurang uang, bukan masalah kurang hebat, bukan masalah kurang kuat, kurang moral, kurang iman. Ini yang perlu kita bangkitkan sekarang ini. Karena itu saya ajak semuanya, siap insya Allah? Siap insya Allah? Ya paling minimal kalau nggak bisa tiap hari, Bu, Pak, tolong Sabtu Ahadnya ke masjid. Ya, kompak ini. Wali kota, wakil wali kota, DPRD-nya, dari Polresnya, ya TNI-nya, kompak semua dengan ulamanya, MUI-nya. Demi Allah saya katakan tenang. Gimana kalau ada sekomplek belum bisa ke masjid, Ustadz? Jangan dicela. Apa hukumnya orang tinggal samping masjid gak ke masjid? Apa hukumnya? Bakar. Mana itu orang itu? Hati-hati tuh. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke. Ini saya kasih rumus ya. Ini rumusnya cepat aja nih. Dulu ada komplek megah. Megah. Muslimnya banyak. Masjidnya mewah. Tapi di dalam masjid itu satu saf pun nggak penuh. Yang sholat tuh kelihatan wajahnya 5-10 orang, 5-10 orang. Jamaah singkatnya konsultasi, Ustadz gimana caranya masyarakat mau ke masjid? Saya bilang gampang Pak. Nanti hari Sabtu, subuh, malamnya Bapak doakan dulu. Nama-namanya hadirkan di benak Bapak. Besok setelah subuh, sebelumnya Bapak siapkan beli buah dulu ke toko. Entar habis subuh, habis sholat, datang sama teman-teman Bapak, kunjungi dulu, satu orang dulu, satu rumah. Nyampe kunjungi, Bapak nggak usah celah, nggak usah apa-apa, cuman kunjungi, sampaikan. Datang, tanya aja, Pak sehat, gitu kan? Iya, saya kira Bapak sakit, gituin aja. Ini saya bawa buah nggak kelihatan di masjid. Itu Masya Allah begitu dipraktekkan, datang rumah pertama. Waalaikumsalam, Pak sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Saya kira sakit, nggak kelihatan di masjid tadi. Ini kata beli buah katanya. Itu Masya Allah, zuhur nggak didatengin, ke masjid lebih duluan. Sejak saat itu masjidnya makmur. Nah yang punya cara-cara begitu tuh cuma di Islam. Jangankan sesama muslim, sama non muslim pun jangan dikira di Tangerang Selatan orang Islam saja. Ada non muslimnya. Kalau kita merasa beriman, imannya ada, itu dipakai. Apa kata Nabi? Perhatikan baik-baik. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar? Orang yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah ia sekalipun hanya kuahnya. Apal kuahnya tuh. Jadi Anda masak soto ayam, ayamnya Anda makan, kuahnya kasih tetangga gitu. Huh? Maksudnya ini Nabi visioner. Kalaupun nanti ada bumbu-bumbu kuah yang tercium. Sekarang kan bumbu rendang tapi isinya tempe. Bumbu soto isinya singkong. Supaya nggak salah paham, bagi. Tapi pertanyaannya, apakah yang dibagi itu dalam hadis hanya orang Islam saja? Tidak. Nih Nur Sufana. Kemudian Alam Sutra sana. Beberapa BSD. Tetangga-tetangga komplek, tetangga kampung. Jangan dikira tetangga kita itu orang Islam semua. Anda masak makanan, baunya nyampe ke tetangga. Dia bukan muslim. Berlaku hadis itu bagi, kalau punya iman. Jangan dilewatin. Yang Islam dibagi, yang Kristen tidak. Dia keluar tanya, Pok kayaknya enak sop ayamnya ya. Emang enak sih, cuman sayang situ kafir. Itu nggak boleh. Justru ketika kalimat itu keluar, jatuh dosa. Gimana Ustadz bisa dosa? Kan itu ke non muslim. Allah nggak pandang. Hablum minan nas. Baik itu ke muslim ataupun ke non muslim, baik itu ke muslim ataupun ke non muslim, tetap dihitung dalam hisaban Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bab makanan, belum bab tumbuhan. Ini mau musim rambutan bentar lagi nih. Antum punya rambutan, ternyata merambat ke tetangga. Bahkan non muslim. Lalu di tempat itu buahnya paling banyak. Hukum fikihnya mengatakan, kalau buahnya pun masuk ke wilayah tetangga, maka hakun mustarak, itu hak bersama, tetangga boleh ngambil tanpa pamit. Aturan dari mana? Di Islam.
Karena dia masuk ke tetangga, sampahnya ke bagian tetangga, yang banyak lihat tetangga. Masa tetangga yang nyapu, antum yang makanin? Maka datangi tetangga. Walaupun bukan muslim, sampaikan, selamat pagi, pagi. Saya mau kasih tahu Bu, Pak, ya, itu ada pohon rambutan. Oh iya, punya Bapak kan? Betul. Lalu bagaimana? Tapi kan buahnya masuk ke pekarangan ibu dan bapak. Iya. Itu menjadi milik ibu dan bapak juga. Kalau bapak ibu pengen, gak usah minta sama saya, langsung ambil, gak usah pamit. Aturan dari mana itu? Allah yang mengajarkan kami berbagi. Kenal Allah. Masya Allah, dia nikmati. Cuman dia belum tahu kalau aturan itu untuk rambutan aja. Besok-besok ayam Anda main ke tempat dia. Nah gitu dia masak, bawa deh, udah digoreng. Assalamualaikum, udah bisa assalamualaikum tuh. Memang dalam Islam tuh luar biasa ya Pak ya, ayam aja dikirimin ke rumah saya. Nah, mau apa lagi, asbab hidayah. Tapi kalau hidupnya begitu enak, itulah Islam. Jadi tinggal dilihat tuh iman kita dipertaruhkan. Urusan mata diatur, lisan diatur, kaki diatur. Kalau ini kita praktekkan dengan keimanan yang benar, tentram kehidupan masyarakat. Makmur. Tinggal masuk bab berikutnya. Ini maaf sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Saya mau ke bandara ini ya. Ya kita 15 menit lagi lah. Lihat baik-baik. Ini sudah beriman, ini sudah latihan, tinggal 2 lagi. 1, maaf Pak. Alladzi at'amahum min, jangan sampai rakyat lapar. Saya ulang, jangan sampai rakyat lapar. Sebab kalau sudah lapar, setan mudah provokasinya. Apalagi kalau sudah lapar, iman gak kuat, itu paling bahaya. Didrokin, doktrin cepat. Sekalipun pakai agama, itu paling cepat. Kata Nabi, kelak di hari kiamat, itu akan datang orang yang dihisab. Ini di hadis Muslim nih, riwayat Abu Hurairah. Saat dihisab itu ternyata kelihatan rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Tapi saat yang bersamaan yang mengagetkan, dia membawa dosa yang suka mencela. Qadzafa hadza, suka menuduh. Wa daraba hadza, senang berselisih. Ini yang paling saya garis bawahi. Wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah membawa nama imannya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom sini. Maaf saya tanya, kejadian nggak sekarang? Hati-hati. Nabi udah ingatkan jauh-jauh hari. Itu orang yang terlibat pada tindakan demikian, ini mesti diviralkan hadis ini supaya sadar. Kalau hadis dipraktekkan, insya Allah teror-teror itu akan hilang, provokasi akan hilang. Sebab tidak akan mungkin ada orang Islam yang beriman melanggar ketentuan Rasulnya. Kalau ada orang merencanakan demikian, ini belum apa-apa nih, baru sholat kemudian mencela, itu pahala sholatnya langsung diambil, dipindahkan kepada yang dicelanya. Apalagi melakukan tindakan yang lebih dahsyat, menembak, membunuh, membom, dan mengatasnamakan nama Allah. Allahu Akbar, tembak, Allahu Akbar, bom. Itu luar biasa dosanya. Pindah ke surat An-Nisa di ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maaf. Kalau ada orang sengaja merencanakan pembunuhan, hati-hati. Ancaman pasalnya tinggi. Sengaja, apalagi korbannya beriman, maka dia akan ditempatkan kalau tidak tobat di kafling neraka jahanam. Kekal tidak keluar. Allah murka kepadanya, dilaknat ia, dan dijanjikan mendapatkan siksa yang berlipat. Udah masuk neraka jahanam itu sudah berlipat, disiksanya berlipat lagi. Tapi ada yang terjadi itu. Masuknya lewat mana? Lewat doktrin. Kapan itu masuk? Karena lapar. Kebanyakan kejahatan terjadi itu asalnya adalah lapar, tuntutan ekonomi. Maka amanat dari Al-Quran, setiap kota, setiap tempat, kabupaten, negara, jangan sampai terjadi rahmatnya lapar. Kalau lapar mudah diprovokasi, lapar mudah didoktrin, sehingga timbullah banyak kekacauan di tempat itu. Maka bagaimana caranya Pak?
Islam tidak hanya menyoal tapi mendatangkan solusi. Maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang penguatan ekonomi. Pertama, zakat. Khudz min amwalihim shadaqah. Orang-orang kaya yang muslim kata Quran mesti sadar zakat. Bagaimana menyadarkan mereka? Pemerintah turut andil di sini. Bikin peraturan, sekarang ada basnasnya. Tapi bikin hukum yang mengikat supaya zakatnya bisa keluar. Nah, cara menarik zakat dan menyalurkan zakatnya pun mesti benar. Ini poinnya nih. Nanti saya berikan rahasia bagaimana cara meminta kalau sedang merasakan kekurangan. Caranya bagaimana? Kata Nabi, khudz min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Tu'khadhu min aghniyaihim, data Tangerang Selatan. Berapa mustahiknya? Kalkulasikan berapa zakatnya dapat didapatkan. Setelah itu apa? Kumpulkan mitigasi wilayahnya Tangerang Selatan. Wa turaddu ala fuqaraihim, himnya Tangerang Selatan. Jadi fokuskan dulu zakatnya wilayah Tangerang Selatan, lebihnya baru setorkan ke pusat. Jangan sampai dikumpulkan di Tangerang Selatan dapat 5 miliar, disetorkan ke pusat. Ini butuh, ngajukan 1 miliar, dapat cuma 500 juta. Selesaikan dulu di sini, mitigasikan. Ini kota Tangerang Selatan berapa kecamatan? Berapa yang dibutuhkan di sini? Berapa yang diperlukan ini? Apa yang dibutuhkan di sini? Dari 8 golongan, berapa fakirnya? Berapa miskinnya? Berapa orang yang terlilit utang? Berapa madrasah yang belum dibangun? Berapa orang-orang yang butuh beasiswa? Dipetakan semuanya, dialirkan sesuai kebutuhannya, nyampe. Ini saya bagi rahasianya. Ini antara kita saja ya. Jangan bocorkan ke orang lain. Yang sekarang betul-betul mengelola zakat dengan baik, salah satunya Singapura. Pak Wakil Wali itu ya, sampaikan Pak Wali Kota itu, Singapura. Singapura itu didata rakyatnya. Nanti skema di Islam bagi yang muslimnya dipakai. Masyarakat yang hidup masih di bawah garis, ya bukan kemiskinan lah ya, garis pendapatan yang wajar, dibantu lewat skema zakat. Enggak dikasih uangnya Pak, dikasihkan modal untuk usaha dipantau, diberikan pendampingan sampai dia sukses. Kalau itu bisa dilakukan dan skemanya menggunakan masjid-masjid kerjasama dengan MUI, berapa wilayahnya di sini, lalu dibikin aplikasi setelah itu, yang mau zakat langsung ke sini, dipersaudarakan wilayah-wilayahnya. Jangankan pakai uang, dengan zakatnya muncul skema infaknya. Misal skema Ansor Muhajirin, disingkat AMIN. Bikinkan kemudian kecamatannya, bikin aplikasi. Yang di sini sedang butuh kompor, nggak usah tunggu pemerintah salurkan, kawannya di yang lain yang lihat langsung kirimkan kompornya, aplikasi klik jalan. Setelah itu pemerataan UMKM di Islam nih. Sekarang kan zamannya digital. Kata Nabi akan tiba masa digital tuh begitu luar biasa. Pasar itu akan terhenti kegiatan-kegiatan langsungnya, semua akses digital. Itu hadis Nabi. Kenapa sekarang Bapak di wali kota ini, di kota Tangerang Selatan, tidak bikin aplikasi misalnya Tangerang Selatan Bersatu? Semua yang punya UMKM dimasukkan ke aplikasi itu. Nanti kalau cari beras, carinya ke sini aja. Yang punya toko baju, supportkan ke sana. Yang punya toko sayuran, arahkan ke sana. Masing-masing wilayah punya aplikasinya. Infaknya masuk, zakatnya masuk, UMKM-nya hidup, maka ekonominya berputar di tempat itu dan insya Allah akan maju di wilayah itu. Itu muslim. Saya pernah coba Pak, bikin program namanya Ojek Soleh. Modalnya 0, skemanya zakat, infak dan sedekah. Absennya di masjid pakai fingerprint, keren. Tukang ojek pakai fingerprint. Waktu sholat, dia udah dijamin. Anda kerja, bagian makanan pokok nggak usah khawatir, akhir bulan sembako datang ke keluarga. Modalnya dari mana? Dari hasil dari basisnya. Kalau 20% di bawah, 30% simpan sebagai tabungan diputar lagi. Demi Allah saya katakan, sukses, nyaman, masjidnya juga nyaman. Yang dipakai modal dari mana? Infak jamaah yang muncul di situ, hidup. Kebayang kalau ASN Tangerang Selatan. Semua diwajibkan kalau belanja dari orang-orang Tangerang Selatan saja. Aplikasinya sudah ada. Kalau mau nyumbang ini tempatnya. Kalau mau ke masjid ini arahnya. Kalau mau belanja ini tempatnya. Diputar dengan skema seperti itu, hidup ekonominya. Terakhirnya
Dan kita mesti jaga, jangan sampai diadu-adu nih. TNI dengan Polri diadu, TNI Polri diadu dengan masyarakat. Kita mesti jaga, kokohkan. Tolong ingat-ingat perjuangan orang tua kita dulu. Siapa yang berkorban sebelum ada seragam itu, dengan darah, keringat, air mata, dengan teriakan Allahu Akbar. Jangan biarkan peluang orang-orang ingin mengacau itu hadir dalam kehidupan kita. Kita bantu kuatkan, jaga keamanan, dan didoakan bapak-bapak ini supaya amanah dalam tugasnya. Karena dihisab dengan seragamnya. Dihisab dengan seragamnya. Kalau sudah polisinya beriman, rakyatnya pun ketakutan. Melihat ada polisi, wis, prit, berhenti, motor berhentikan. Kenapa Pak? SIM ada? Ada. STNK? Ada. Tahu ada lampu merah di situ? Tahu Pak. Kenapa masih melanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Saya bingung kalau di jalan orang lihat polisi itu udah ketakutan sendiri gitu. Kayak orang jatuh cinta, deg-degan tidak karuan tuh. Kalau semua pakai iman nyaman, kalau salah ya katakan salah. Apakah kemudian Ustadz juga begitu? Iya. Tahu dari jauh tuh. Dan betul itu kan tugasnya. Kepingin karena mendesak kan? Saya memahami karena saya mendesak harus jadi khotib. Kita pakai itu karena kosong, keluarin SIM padahal belum ditanya. Nanyanya cuma nanya mau kemana Pak? Dikeluarin SIM, salah tuh. Jawab itu sesuai pertanyaan. Mau kemana? Jawab mau kemana. Jangan nggak nyambung. Sekarang itu sering terjadi. Kenapa terjadi transaksi di jalanan? Karena nggak nyambung. Ditanya kemana? Ngeluarin 100.000. Bukan polisinya yang salah, kadang-kadang masyarakatnya yang ngajarin. Tuh, kada ketawa tadi belakang. Itu. Ditanya, saya jawab, izin Pak, saya mau Jumatan jadi khatib. Kalau salah ditilang saja, silahkan. Bagaimana prosedurnya? Oh, mohon maaf Ustaz, silahkan dilanjutkan. Alhamdulillah. Yang baik-baik banyak. Jadi kalau kitanya jujur, kitanya pakai iman, Allah juga gerakkan dengan nilai-nilai keimanan. Itu yang kemudian kita dorong dengan doa. Ya, kita doakan semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita menginspirasi, semua pulang dengan baik-baik. Sebelum saya berdoa, saya ingin umumkan 3 hal. 1, tolong nanti pulang dari sini imannya kita praktekkan, pulang dengan tertib ya. Siap? Saya ulangi, siap? Tertib, jangan ditinggalkan. 2, pulang dari sini kita bawa spirit malam hari ini, kita saling mendoakan di setiap ibadah kita. Siap insya Allah? Yang 3, saya tidak akan pulang begitu saja, saya akan follow up. Minimal saya akan diskusi dengan Pak Wakil Wali Kota, juga ada dari DPRD. Saya akan coba perhatikan Tangerang Selatan. Karena ini juga bagian dari Banten, kota lahir saya. Saya akan siapkan skema bagaimana sekolah-sekolah Islam di Tangerang Selatan ini insya Allah bisa melahirkan penghafal-penghafal Quran. Saya mau tantang nanti Pak Wakil Wali Kota bikin program. Saya akan siapkan kuota beasiswa untuk sekolah ke luar negeri bagi para pelajar-pelajar Tangerang Selatan yang lulus hafal Quran 30 juz. Nanti kita tunjukkan tuh, ada di Madinah, ada di Ummul Qura di Mekah, ada di Tripoli, ya. Kita punya relasi 20 negara sampai di Jepang, di Amerika, di Kanada, di Australia. Ya, silahkan. Mau ke Ciputat juga boleh. Habis ini nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan nanti kita akan kuatkan lewat MOU sehingga dengan itu ada program ke depan yang kita harapkan. Yuk kita berdoa, tundukkan hatinya. Ya, tidak perlu ngobrol. Rahim alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا يا الغفار يا الغفور الرحيم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ya Allah kami mohon kepadamu jangan biarkan ada satu jamaah pun siapapun yang hadir di malam hari ini dengan membawa dosa kecuali engkau gugurkan dan hilangkan seluruh dosa-dosanya ya Arhamar Rahimin Allahumma waladainan illa qadaitah jika ada di antara kami yang terlilit oleh utang piutang maka dengan keikhlasannya pada malam hari ini berikan ia rizki yang luas untuk melunasi seluruh utang-utangnya
Allahumma wala asiran illa yasartah. Jika ada yang datang ke Islamic Center ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah hilangkan dan angkat seluruh kesulitan-kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami atau koleganya yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ihfadz ya Allah biladana wa qaryata hadhi Tangerang Al-Janubiyah ya Allah bima tuhibbu wa tarbah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan ini ya Allah, dengan penjagaan terbaik yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Allahumma ihfadz ya Allah umara'ana ulatana ya arhamar rahimin bihifdzan kamilan mubarakah. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, berikan hidayah kepada mereka agar bersikap adil, memimpin yang bijak dan meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, jaga keikhlasan mereka ya Allah, berikan kemampuan untuk mengajar dengan kekuatan dan kesehatan, berikan kemampuan kepada mereka untuk mencerahkan yang menyatukan. Allahumma alif baina qulubina lillattahid wa jannibna minat tafruqah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah untuk bersatu dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.